Football Podcast. Yes. Hari ini kita kedatangan tamu Barata Ramadan, lawyer ternama, fans Arsenal tentunya, Ultimate Team dan Pro Clubs expert, Langsung jatuh koin. Mantap nih. dan spesialis Bejombe kalau kalian tahu. Jombe. Oke, Sobar, why Arsenal? Kenapa bela Arsenal? Oh, kenapa gue jadi pendukung Arsenal? Gue Atau- nggak tahu lah sejujurnya. Atau from when kali ya? From when? Dari- Iya kapan? dari Boleh, from when? musim berapa? Iya, Karena zamannya Henry kah atau Bergkamp atau Mungkin lebih kurang dari situ sih. lebih lama lagi? Joshua. Gue kayak benar-benar mulai ngikutin sepak bola tuh sejak Piala Dunia 94 tuh. Oke. Itu benar-benar Piala Dunia USA yang ya? paling USA. Piala Dunia yang paling berkesan buat gue karena Iya. kayaknya gue nonton hampir semua pertandingannya terutama yang di babak ini ya, di babak setelah kualifikasi gitu. Ini ya, gugur ya. Sebelumnya hype itu masih NBA, Zach. Oh iya Gara-gara sih. Abis Dream Team. Abis Dream Team, terus Michael Jordan juga. Michael Jordan lumayan sukses lah membuat apa ya, dan ya pemain-pemain NBA zaman itu emang ngebuat hype NBA itu nge-global gitu. Bener. Tapi abis itu tahun 93 kan kalian ingat Jordan kan juga ini kan pensiun kan. 93 ya 93. pensiun pertama Pensiun ya. pertama. Oh, iya, iya. Pensiun pertama gitu. Benar-benar main Itu baseball. 93 ya? 93 ya. Habis dia juara ketiga sama The first last dance. the first last. The middle dance. Anyways, Piala Dunia 94 tuh benar-benar titik Iya. di mana gue kayak jadi suka banget sepak bola dan karena Maradona juga bikin comeback gitu. Walaupun akhirnya dia kena doping. Jadi sejak itu gue lumayan ngikutin sepak bola. Jadi gue nyoba ngikutin Liga Italia karena Liga Italia yang lebih populer. Iya, Betul, baru gue mau nanya. persis. Justru kan 94 itu Baggio banget ya. 94, ya. Lagi naik daun banget kan Baggio kan. Iya. Wonderkid gitu-gitu kan dia. Betul. Dan gue juga ngikutin Liga Inggris secara paralel. Jadi Liga Italia waktu itu di RCTI, Liga Inggris di SCTV gitu. Sebenarnya Iya. sebenarnya di titik itu gue nggak punya ini Josh, nggak punya klub yang gue benar-benar suka. Tapi entah kenapa ada satu malam gue kayak bela-belain begadang nonton Arsenal di waktu itu masih zaman Winners Cup ya, atau lupa gue. Winners ya. Jadi ada pemain yang digadang-gadangin banget gitu, dibilang kayak dia bikin comeback yang luar biasa namanya Paul Merson. Dia pemain Inggris yang waktu itu ada masalah alkohol dan segala macam, dan tapi dia kayak bikin comeback dan bikin performance yang lumayan. Gue bahkan lupa pertandingannya apaan gitu. Cuman dari situ gue yang kayak lumayan ada gitu, ada Arsenal. Nah, yang gue sorotin tuh emang tim pemain-pemain yang berkibar di Piala Dunia 94. Ada Baggio, ada Romario, Yes. Romario. Ada bahkan Ronaldo 5 pun juga udah ada di squad ya walaupun dia nggak main gitu. Itu dia masih Ronaldinho ya? Bukan Ronaldinho ya panggilannya? Ronaldinho yang tadi Ronaldo ya. Iya, tapi waktu itu kan ada Ronaldo juga selain Ronaldo Oh, nggak tahu. R9. Nggak tahu. Betul. Tapi ya emang pemain-pemain yang di Piala Dunia 94 itu emang gua ngikutin semua gitu, termasuk Bergkamp. Termasuk Bergkamp gitu. Bergkamp nggak langsung setelah Piala Dunia itu langsung masuk ke Arsenal, tapi pas tahun 95 dia masuk ke Arsenal gue kayak wow gitu. Dan dari situ gue mulai bisa dibilang ngikutin Arsenal. Oke, So, interesting. ya tahun 95. Tapi kalau misalnya ada kejadian khusus atau nggak ada sih, nggak ada. Jadi yang- natural itu ya. nggak ada. Ketertarikan natural. Bahkan semua gue tontonin. Liverpool waktu itu Robbie Fowler masih baru muncul. Yeah. United Cantona ada masalah datang balik gitu ke liga, ada tendangan kungfu ya dia. Atau bahkan gue pertama kali lihat Cantona, dia tuh baru kelar scoring bukan sebelum tendangan kungfu itu. Dia ada Ada scoring scoring lain juga gitu. So ya, cuman kebetulan aja kita kadang-kadang ya kita nggak tahu ya kenapa kita jadi fans satu klub gitu. Emang iya sih. tiba-tiba ya, Arsenal aja yang gue ikutin terus. Right. Oke, jadi
Berarti pemain favorit lu siapa pada saat itu? Masa itu bisa dibilang Bergkamp sih. Bergkamp. Gitu. Gue Yang- suka banget sama Henry datang kayak berapa tahun kemudian kan baru gitu. Cuman Bergkamp gue suka banget itu. Gue dari dulu emang lebih suka pemain yang Overrated. gue suka pemain yang kayak Oke. nggak komit ke satu posisi gitu. Right. Entah gimana gitu. Kayak, JP ya, JP. Apa? JP. Jadi dia gue ngerasa kayak bisa multifungsional lah Right, gitu. right. Atau setidaknya duo fungsional lah Right. gitu, Bergkamp. Lu nggak ngerasa si Lundberg termasuk dalam itu kategori itu? menurut lu? Ljungberg menurut gue agak one dimensional ya dia. Cuman More so than itu Pires. Piras juga bisa masuk ini sih, masuk pemain favorit gue juga Oke. gitu. Karena itu ya, ini ya. Facial hair. Karena Goatee-nya. goatee-nya. Susah ya kalau misalnya lo mau nanya sama gue pemain favorit gue gitu sepanjang masa gitu, bahkan gue nggak bisa bilang gitu. Gue benar-benar nggak bisa. Ada masa Karena namanya susah atau apa? ada masa di mana gue benar-benar cinta Ozil banget itu. Oh, Yeah, oke. of course. Ya, Iya, dan sejujurnya ya fanatisme gue sama Arsenal tuh sempat ngelewatin era Dark Ages gitu. Kayak gue nggak ngikutin gitu, nggak bela-belain bangun malam gitu untuk lihat Champions League, pertandingan Champions League ya. Itu pada masa bisa dibilang masa Jaya-jayanya. eranya Bergkamp. Jadi mereka lumayan bareng tuh, Bergkamp, Pires, Vieira keluar dari Arsenal tuh walaupun nggak sama persis tahunnya tapi agak mirip gitu. Dan kayaknya poin dimana mereka lumayan hijrah kecuali Henry itu semua tuh tahun 2006 pas mereka kalah lawan Barcelona di final Final. Champions. Oh, Di masa itu dari 2006 gue udah mulai kayak nggak terlalu ngikutin actually. Ngikutin cuman baca berita gitu. Kalau misalnya ada pertandingan Liga Inggris yang jamnya bersahabat gue tonton. Gol pertamanya Rooney itu waktu dia di Everton lawan Yeah. Arsenal itu gue nonton, tapi itu bahkan jauh sebelum Bergkamp pensiun deh. Jadi masa-masa itu gue belum di antara 2006 sampai 2013 sampai si Ozil direkrut. Right. Itu gue lumayan kayak gitu Whatever. kayak ya whatever gitu. Of course itu kalau misalnya ada pertandingan gue akan lebih pengen Arsenal menang gitu. Cuman kalau misalnya Arsenal kalah juga gue nggak baper juga. Iya, gitu. iya. Oh gitu. Kenapa? Kenapa menurut lu? Itu kayak gua 3 tahun lalu lah. Tapi itu Milan. termasuk masa kelam kan berarti? Iya, masa gurem banget. Masa gurem. Nah, tapi itu berarti lo justru di masa peaknya Arsenal yang Invincibles itu lo justru nggak terlalu ngikutin. Invincible gue ikutin. Oke. Jadi musim persis musim setelahnya. Invincible kan tahun 2004 kan mereka, Right. ya kan 2005 mereka masih menang hoki lawan MU di final Piala FA. 2006 mereka sampai ke final Piala Champions Itu yang adu penalti. Apa yang bukan? si Lehmann di kartu merah. Kalah 2-1. Kalah Yang Iya. bukan yang FA Cup maksudnya. Hah? FA Cup tuh adu penalti apa bukan? FA Cup adu penalti benar. FA Cup adu penalti. Itu gua harus akuin United seharusnya menang. Gua nggak ngerti kenapa bisa sampai ke adu penalti gitu ya. Di 2006 itu kita kalah sama Barcelona, itu menurut gua Arsenal punya kans untuk menang tuh. Benar-benar punya kans untuk menang. Cuman nggak tahu deh, gua nggak ngerti wasitnya kenapa sih harus Right. sama Lehmann juga. Ya Lehmann kan memang ada tendensi ya. Iya. Shaka tendensi. Jangan tendensi pasti. Oke, pas kalau gitu. Kalau gitu menurut lo kenapa nih Arsenal sekarang? Nih, kenapa ada pemain-pemain yang ada mentalitas seperti itu? Tapi tunggu, setelah lo masa-masa kelam lo dengan Arsenal, lo mulai semangat lagi tuh. Good question. Itu balik lagi ke Ozil sih actually. Oh, Ozil. Ini tahun 2010 nih waktu gue lihat Jerman main di Piala Dunia, kayak Ozil kan gila banget. Gue benar-benar suka lihat Ozil gitu. Cuman kayak gue nggak ngerasa bisa nggak ngerasa kayak punya dia gitu. Ngerti nggak? Kayak orang-orang kayak United, bahkan pas Ronaldo lagi nggak ada United pun mereka ngerasa Ronaldo punya mereka gitu. Right, Ada right. gitunya Ngerti sih, nggak? ada Kayak gitunya. gue nggak Iya, ada iya. link itu gitu. Tapi gue suka banget sama Ozil. Begitu gue dengar ada rumor gitu, dan itu terjadi kayak di sebelum penutupan window transfer. Oh jadi lo ngerasa sebenarnya pas Henry ke Barcelona lo tetap nggak ngerasa he's like a Arsenal itu
nggak ngerasa Henry gue anggap legend lah. Gue respect sama Henry segala macam dan gue nggak sekesel pas Fabregas pindah gitu. Padahal itu Fabregas pindah di masa kelam ya gitu. Cuman Henry pindah, menurut gue dia udah berbuat terbaik gitu untuk Arsenal gitu dan gue nggak ngerasa se upset itu juga gitu. Tapi balik lagi kenapa gue bisa ini banget, Jack, kenapa gue bisa bangkit banget adalah karena bikin rekrutan yang gila-gila gitu. Dan ini yang mungkin salah satu hal yang bisa kita bahas ya gitu. Menurut gue Arsenal terakhir bikin gebrakan rekrutan yang luar biasa ini yang benar-benar bisa ngebuat fans kayak bangkit itu semangatnya, itu terakhir menurut gue Ozil. Jadi pas Ozil bukan Aubameyang. Enggak, Aubameyang nggak segitunya. Aubameyang nggak segitunya. Alexis Sanchez pun nggak segitunya, walaupun menurut gue mungkin Alexis Sanchez akhirnya kontribusi lebih gila daripada Ozil. Tapi pas Ozil direkrut, itu benar-benar di depan stadion di depan Emirates tuh orang tuh ngumpul semua, udah kayak Arsenal menang Champions. Nah, ini yang gue ngelihat kayak udah nggak ada gitu sejak tahun 2013. Sekarang udah tahun 2021, itu 8 tahun yang lalu gitu. Gue kayak sampai hari ini tuh kayak kalau ngelihat rerun berita ya, bukan rerun permainan sama sekali, cuma rerun berita dibikin pengumuman Ozil mau direkrut itu kayak ngebangkitin hype penonton tuh luar biasa gitu. Nah ini yang sekarang menurut gue Arsenal nggak ada gitu. MU nih udah berapa kali nih bikin hype seperti ini, kayak waktu pertama kali Mourinho diputusin untuk ngelatih gitu, itu kayak bisa ngebuat apa ya? Iya, buat semangat kan penonton special tuh one gitu kan ke MU. Iya, atau pas rekrut Lukaku pertama kali, atau Pogba yang talkback pas RVP ke United juga rame loh. Sorry, iya kan? I'm sorry. Iya, thank you. Iya, tadi itu rame. Ibra masuk rame. Iya sih, benar gitu. Itu yang ya tapi kan marketing machine-nya United kan memang salah satu hal yang pantas dibanggakan ya. Iya, tapi mau gimana pun gitu, kalau ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari pandemi tahun lalu gitu, hype penonton kita bisa bilang tuh penting banget loh gitu, untuk beberapa klub terutama gitu. Untuk Liverpool sih deh. Liverpool gila banget itu. Itu kelihatan banget gimana dia bergantung sama penonton. Betul. Arsenal setidaknya secara financial itu tergantung banget sama penonton gitu. Kayak penghasilan mereka tertinggi itu benar-benar dari angka penjualan tiket gitu. Right. Ya kan seasonal tiketnya paling mahal. Arsenal. Betul. Iya. Dan ya mau gimana gitu, walaupun kelihatannya klise gitu ya, cuman emang sepak bola nggak bisa ngapa-ngapain tanpa fans gitu. Dan hype fans yang bagus, yang positif, yang united ya, yang bersatu gitu. Itu benar-benar ngebantu gitu, ngebuat klub bisa lebih perform gitu. Gue kemarin nih Fantasy Premier League, gue nggak ada ragunya gitu masang Cristiano Ronaldo untuk jadi kapten gitu. Benar-benar gue nggak ragu-ragu gitu, karena gue mikir hype-nya tuh bakal gila banget. Maksudnya gue bahkan nggak tahu gitu, banyak orang yang suka komentar tentang strateginya Ole atau lack of strateginya Ole gitu kadang-kadang, walaupun dia benar-benar didukung oleh squad yang luar biasa gitu. Ini kan kalau secara objektif gitu, benar-benar gue mau nilai dari ini kan, nilai materi dari review game kan bisa aja kayak belum tentu bahkan CR7 main gitu, mengetahui Ole yang agak nggak bisa dipegang gitu, untuk nggak bisa diprediksi untuk pilih pemain gitu. Jadi dari situ aja sebenarnya gue bisa ragu gitu untuk pasang Cristiano sebagai starter di FPL gue, tapi gue nggak ada ragu kalau misalnya balik lagi ke hal yang lebih fundamental lagi, which is hype penonton gitu. Dan ini yang nggak ada sih di Arsenal untuk saat ini. Jadi lu ngerasa justru kalau masalah hype penonton, impactnya Arsenal Fan TV itu malah buruk? Ya, Arsenal Fan TV itu gue benar-benar kayak nggak tahu gitu, posisi gue terhadap Arsenal Fan TV itu gue nggak tahu gitu, apakah gue mendukung apakah enggak. Yang jelas gue salut sama si Robbie, dia benar-benar full time job loh, dan dari tadinya ini benar-benar part time job, dia benar-benar sekarang udah kerja, udah becoming a franchise gitu. Dan harus diakuin gitu, AFTV mungkin ya adalah fans TV yang paling
paling gila gitu untuk Iya saat sih. ini. Iya sih, benar. Mungkin Ya mereka bisa dibilang pioneer sih. Mungkin. bisa dibilang pioneer. Tapi gue setuju gitu bahwa itu ada aspek yang bisa dibahas di situ, karena menurut gue apa yang diekspos di Arsenal Fan TV menurut gue juga nggak sehat juga actually. Iya. Nyatuin hype penonton gitu. Terlepas dari itu bisnis yang bagus buat si Robbie dari FTV dan congratulations for him gitu. Cuman apakah itu ngebuat fans Arsenal prospeknya bisa lebih bersatu? Gue nggak tahu ya. Gue benar-benar ragu gitu. Actually kalau mau fair bukan FTV aja, tapi actually sosmed gitu. Oke. Sosmed in general menurut gue yang lebih bikin gue enak nih di masa ini tuh bukan di cela-cela fans rival gitu. Oke. Actually Dicela fans sendiri. Actually itu udah biasa gitu. Tapi yang benar-benar gue udah bosan banget itu di masa Wenger in Wenger out tuh. Itu benar-benar toxic banget. Right. Gue tuh ya gue respect Wenger lah selalu. Cuman di satu titik gue udah mikir kayak terlepas Wenger mungkin masih bisa gitu, ngebikin apa ya, memberikan kontribusi ke tim. Gue ngerasa emang dia udah saatnya keluar. Kenapa? Karena Wenger in Wenger out nih memecahkan polarisasi antara fans ini udah nggak sehat, dan mungkin ini hanya bisa selesai kalau Wenger pergi gitu. So Wenger pergi gitu. Terus itu udah berapa tahun lalu? 2018. Right. 2018 itu gue ingat gue kayak wah sedih banget. Karena it was an era lah gitu. Oke, gue mikir tapi nggak apa-apa biar kita maju gitu. Terus habis itu sekarang gue nonton FTV Arteta in Arteta out itu kayak gue bosan banget sumpah gitu. Kembali ke awal lagi ya? Iya gitu, kayak itu sih menurut gue yang paling ngeganggu gue sebagai fans sekarang sih gitu. Tapi menurut lo Arteta in or Arteta out? Kalau gue Iya. Gue dari awal sih gue nggak setuju sama Arteta karena gue nggak suka kayak rambutnya. Rambutnya oke lah. Maksudnya tebel gitu lah, oke lah gitu. Gue nggak apa-apa punya rambut. Cuman dari pas awal nih gue nggak suka sih sama Arteta. Walaupun pas dia juara itu. Pas dia juara FA juga gue nggak suka, karena kalau gue pribadi gue tuh lebih suka sama pelatih yang ngasih sedikit ruang gitu untuk kreativitas pemainnya gitu. Gue selalu ngeliat contoh pelatih yang punya balance yang bagus gitu. Selain Jurgen Klopp. Selain dia kan kita udah tahu. Selain dia siapa? Menurut gue Klopp gitu. Actually gue berharap Arteta bisa lebih kayak Ole gitu, yang bisa lebih unleash gitu talent dari pemainnya gitu. Cuman menurut gue kalau Ole datang ke Arsenal pun hancur. Gue nggak ngerasa Arsenal bisa berkembang juga. Orang kritik Wenger tuh adalah karena mereka merasa kayak Wenger tuh terlalu, ya mungkin terlalu ngebiarin pemainnya, Josh gitu. Dan di saat-saat akhir gitu kayak lo bisa ngeliat kayak gol Tiki Taka yang ada Wilshere yang lawan Norwich gitu, itu mungkin karena itu nggak dilatih Wenger juga kali, itu karena emang Wenger ngasih kebebasan gitu. So gue di segala aspeknya, di pekerjaan, di nonton bola atau melihat kehidupan manajer secara umum itu gue nggak cocok gitu. Gue ngebayangin gue jadi anggota squad itu terus si micromanage gitu. Gue ngerasa kreativitas gue nggak keluar. Jadi menurut gue ini subjektif ya gitu. Gue nggak suka sih actually, dari awal gue nggak suka sama Arteta, tapi gue ngerti rasionya gitu. Gue ngerti rasionya dan gue setuju bahwa nggak semua orang juga cocok sama pelatih yang bisa free flow. Kadang-kadang emang ada pemain yang benar-benar cuma bisa operasi secara optimum. Kalau misalnya pelatihnya sangat ngedikte gitu. Sangat jelas instruksinya. Ada pemain seperti itu gitu. Jadi gue ngelihat secara keseluruhan akhirnya gue kayak ya udahlah, kasih waktu aja. Jadi jawaban gue secara singkat, gue kalau bisa Arteta out. Tapi gue bukan orang yang nggak sabaran juga Arteta harus out sekarang juga gitu.
I see. Karena kalau misalnya Arteta out sekarang juga gitu, bro gitu, Arsenal sekarang mau ngapain gitu? Maksudnya sekarang skuadnya udah kita udah sebagus itu yang bisa kita dapat gitu, karena window transfer udah tutup juga gitu. Jadi kalau misalnya mau improve squad juga kita nggak bisa gitu. Oke. Sedangkan Arteta itu pemainnya kebanyakan pemainnya Arteta sama Edu gitu. Gue ngerasa jadi paling Januari menurut lo? maybe mungkin Januari. Mungkin Januari. Kalaupun Januari kan pilihannya siapa? Kan cuma ada Conte doang kayaknya. Iya, atau pilihannya mungkin bisa kita cari pelatih interim dulu gitu. Sembari, karena kalau misalnya kita udah nunjuk pelatih interim kan itu juga kayak mungkin statement dari klub juga kan. Untuk nunjukin bahwa kita serius mau nyari pelatih baru gitu. Pelatih yang emang oke gitu, bukan yang kayak tiba-tiba ada siapa available gitu kan. Betul. Emang di awal musim itu Arsenal itu target di posisi berapa? Dengan Arteta belinya kan lumayan kan? Betul. Lumayan banget malah ya. Betul. Ini pertanyaan bagus ya. Iya, ambisinya tuh di mana nih Arsenal sekarang kan lagi di bawah. Betul. Jadi, Kalau pernyataan resmi dari klub ya, itu tuh baru keluar kemarin lah, sebelum pertandingan lawan Norwich. Si Edu tuh bikin statement. Asik. Dia bilang bahwa kita nggak punya target. dia literally ngomong gitu. Dia literally bilang kita nggak punya target, tapi proyeksi kita adalah bermain lebih baik gitu. Ini yang benar-benar bikin Arsenal fans iya kayak, pastilah, maksudnya dengan itu lo belanjanya banyak tapi lo bilang nggak ada target, ya buat apa belanja banyak kalau cuma mau bermain baik, panggil aja yut-yutnya. Iya gak sih? Jadi ya sambil ngasih jam terbang buat yang muda-muda daripada beli yang udah jadi tapi habis itu ya kita mau main terbaik aja. Betul. Dan itu isunya sih, isu dari Arsenal actually bukan masalah di lapangan aja, bukan masalah di pelatih, tapi manajemennya secara luas, tim komunikasinya gitu. Kayak mereka mikir nggak sih pada saat mereka ngomong ke publik, iya, gue nggak punya target, iya, itu dia. bakal Itu sebenarnya zong banget sih itu. Fatal ya benar. Jadi kayak tim komunikasinya aja kayaknya bobroknya tuh di mana-mana gitu. Kayak kalau misalnya nanya target dari klubnya sih untuk saat ini sih kayaknya nggak ada. Atau secara tersirat bisa dibilang targetnya adalah bertahan di Premier League. Hah? Kalau itu mah itu mungkin lebih ke pressure-nya untuk bertahan ya. Jangan maksudnya nggak mungkin lah target segede Arsenal untuk targetnya bertahan. Mungkin mereka takut mereka kasih target nanti fansnya ngambek. Arsenal fan TV ngambek. Jadi cari target yang paling bawah aja gitu ya. Mereka neken ekspektasi, penonton. Walaupun mereka tanpa ngomong itu pun juga gue maksudnya kayak Zack atau kayak Aryo atau gue dengar Milan juga lagi bagus di Serie A ya sekarang ya. Startnya lagi bagusnya AS Roma sama AC Milan ya. Pasti adalah harapan pengen juara gitu. Kalau gue dari awal pas baru mulai bener-bener nggak ada kepikiran kayak tahun ini masuk Eropa gitu. Bahkan 6 pun juga gue kayak, karena kalau misalnya gue dengerin podcast, gue banyak dengerin podcast Arsenal related podcast gitu. Mereka juga kayak masang target juga ya paling 8 gitu. Jadi dari poin dari aspek harapan penonton sendiri gitu, tanpa dibilang sama Edu pun mereka juga udah, kita udah nggak punya udah begitu ya. Jadi gue masuk musim ini di awal gue ngerasa kayak gue nggak bakal bisa lebih kecewa kok ini, kecuali degradasi ya gitu. Tapi apa sih yang bisa bikin gue kecewa? Tiba-tiba United dapat Ronaldo gitu, kayak ada yang bisa bikin gue kecewa gitu kayak. Ternyata ada ya. Dari tetangga tapi gue nggak tahu ekspektasi gue apa, tapi yang jelas ekspektasi gue bukan United dapat Ronaldo gitu. So ya begitulah. Kurang lebih kita state-nya Arsenal fans gitu sekarang. Jadi menurut lo apa yang bisa diperbaikin dulu? Kalau dari sisi lo sebagai fans, apa yang harus diubah dulu menurut lo? targetnya.
Mungkin gue berharap gitu, mungkin mereka ngomong kayak gitu di publik nggak punya target, tapi gue berharap ada leadership di dalam sih gitu, kayak yang bisa ngomong kayak walaupun kita bilang ke penonton atau kita bilang ke fans kita nggak punya target, kita tahu lah kita pengen masuk Eropa gitu. Menurut gue nggak ada alasan Arsenal untuk nggak berani gitu untuk bikin target gitu. Bikin target itu dan coba kejar gitu. Right. Tapi pertanyaannya mungkin yang lebih relevan gitu ya, ada nggak sih pemain Arsenal yang bisa ngomong kayak gitu sekarang gitu? Ya kalau pemain sih nggak ada. Gue nggak ngelihat ada leadership gitu untuk saat ini gitu. Xhaka mungkin kali ya, cuman nggak tahu deh. Kadang-kadang dia kayak hilang aja gitu ininya kepala gitu. Media juga kayak nggak terlalu nyorot dia dengan hal-hal Positif, kepemimpinannya dia yang sebetulnya oke. Kadang kan kayak ada satu klub yang kayak lo butuh sosok yang bisa benar naikin moral pemain yang lain, naikin moral fans. Ini di Arsenal emang belum kelihatan sosok yang bisa seperti itu, yang kayak ini Arsenal banget nih orang pemain. Dia ngomong kita oke. Gitu. Fans tuh gitu. Ya kayaknya kurangnya sekarang sih itu sih Arsenal. Kurang leadership benar. Setuju. Kan kalau dari fans kan kesannya Tierney kan orangnya Tierney, tapi kan Tierney kan masih terlalu muda gitu. Tapi benar kata Zack sih gitu. Dan itu mungkin satu aspek lain juga yang mau gue angkat gitu, masalah media gitu. Kayak gue nggak tahu ini fair apa enggak gitu. Tapi gue tetap aja ngerasa kayak media juga kadang-kadang kayak nyari easy target juga gitu. Ya mungkin kalian nggak bisa ngerasain karena tim kalian lagi bagus ya perform, tapi kalau misalnya tim kalian lagi di bawah nih gitu, media tuh bisa benar-benar berpartisipasi gitu untuk memperkeruh suasana gitu. Dan hal-hal yang baik gitu yang mungkin potensi leadership Xhaka gitu, yang ada alasannya lah Xhaka. Coba Wenger, Arteta, Emery, ini 3 pemain yang punya gaya berbeda gitu, semua sama pemain, walaupun ada kesamaan juga di antara mereka, tapi mereka bukan orang yang sama gitu. Mereka semua punya kesamaan loh. Mereka selalu pilih Xhaka. right. Ada sesuatu gitu pasti dari dalam dia gitu. Cuman nggak kesorot aja gitu. Nah, kenapa nggak kesorot gitu? Ya gue nggak tahu nih. Sekarang IPL bukannya ada ini ya? Ada gue kemarin nonton feature yang bagus sih, Zack, disorotnya si Son berantem sama Dyer. Lloris. Oh ya. Hugo Lloris. Itu kayaknya kejadian di musim lalu gitu. Iya. Tapi Dua 2 musim lalu ya. Tapi bisa kelihatan apa yang terjadi di dressing room. Ya, the Amazon series kan maksudnya. Right gitu, kayak mungkin hal-hal kayak gini bisa ngebantu gimana kalau misalnya kita ngelihat ada yang marah-marah di dressing roomnya Arsenal gitu. Malah kan gosipnya ada itu kejadian Lacazette sama itu Odegaard di dressing room. Yang kayak gitu kan. Yang diangkat Kita nggak pernah tahu yang positif, kita tahu yang gitu-gitu doang. Makanya mungkin ada dokumenterinya itu kan yang musim ini kan keluar ya. All for Nothing. Benar. All or Nothing. All or Nothing, ya. Jadi kayak ya mungkin dia ngelihat itu. Ya mungkin sekarang kita akan tahu sebenarnya. North London satu lagi, dia bikin serial di Amazon. Ternyata kan nggak tahu ya, gara-gara ini ada serinya toh. Jadi gue merasa sih ributnya Son sama Lloris tuh kayak ribut mau masuk series aja gitu, salah satu. Tapi kan mereka ributnya kan udah di lapangan. Udah. Ya kayak gulat aja. Bisa diatur segala sesuatu. Gue mikir kayak gara-gara ini ada ini kayaknya ini sih buat naikin penonton di Amazon nih. Gue mikirnya sih gitu. Nah Arsenal kayaknya acting mereka nggak sejago itu deh biar bisa sampai kayak gitu. Tiba-tiba abis ini jadi main film apa kan, Crash Landing on You 3. Son mungkin itu sih. Son Masih mungkin sih. Drama Korea bisa sih. Jadi Arsenal bikin video itu, bikin series juga mungkin tujuannya itu kali ya. Mungkin. Cuman ya yang kita dengar terakhir gara-gara 3 kali kalah berturut-turut, ada yang bilang cancel atau mungkin apalagi yang kali ya? dibantai sama City. Itu kan ini banget kan, pas udah mau keluar serinya habis itu. Sama gue sebenarnya ada satu pertanyaan sih buat lo sebagai fans Arsenal. Ya kita tahu lah perpindahan nomor tuh di satu klub kan lumayan krusial lah, sesuatu yang kayak penting-penting enggak sih gitu ya.
Kalau buat CR penting ya, setuju. Iya. Brand soalnya itu. Kayak kita aja, gue sebagai fans United kayak mikir, aduh CR mau nomor berapa lagi nih? Kalau ngambil dari Cavani bete nggak ya? Gitu kan. Ternyata caranya adalah melepas Daniel James supaya nomor 21-nya dipakai James bisa dipakai Cavani yang nomor dia di timnas. Habis itu Ronaldo nomor 7 gitu kan. Nah, gue lumayan pas mulai season Arsenal ya, kita kan main FPL juga. Terus dikasih ada berita lah, Emil Smith Rowe dapat nomor 10. Gue langsung kayak menaruh kepercayaan secara Psikologis. sadar gitu ya. Arsenal, Emil Smith Rowe, game pertama lawan Brentford, gue beli buat gue. Gitu. Abis itu gue langsung pakai Ben White, back mahal banget. Masa nggak mau tampil sih yang oke gitu ya. Gue sebagai fans United, gue hari pertama FPL gue, squad gue ada Emil Smith Rowe dan ada Ben White. Dan kelar deh gue. Game pertama tuh krusial sih FPL sih. Gue kayak, hah? Kok gini? Habis sekarang harganya udah turun lagi tuh. Emil Smith Rowe gue kayak aduh mau tuker pemain gagal. Cuman gue kayak sebagai fans Arsenal, apakah Emil Smith Rowe cocok dikasih nomor yang 10? Iya. Apakah dia emang oke itu musim lalu? Gue kurang merhatiin. Iya. Kalau misalnya dari konsep nomor 10 aja juga, siapa sih sekarang yang cocok nomor 10? Kayak posisi itu kayak udah mati juga gitu. I mean number 10 role gitu. Cuman kalau misalnya lo ngomong tentang kaliber pemain-pemain Arsenal sebelumnya gitu yang pakai nomor 10, jadi maksud gue role tuh bukan dari tipe permainan, bukan kayak pemain nomor 10 gitu. Mungkin Odegaard lebih kayak pemain nomor 10. Iya. Gue bakal bilang Emil Smith Rowe lebih kayak pemain nomor 8 kali ya, atau 8,5. setengah apapun lah artinya itu. Cuman dia bukan orang yang ngendon di tengah dan distribusi. So dari situ aja menurut gue agak nggak cocok. Kalau misalnya lo suruh nanya cocok apa enggak, menurut gue lebih cocok nomor 8 ya, si Emil Smith Rowe. Tapi pertanyaan lo benar-benar menurut gue ngangkat salah satu kelemahan Arsenal deh, atau salah satu potensi kesalahan Arsenal nih. Di antara semua kesalahan-kesalahan yang dibikin adalah kesalahan yang paling utama yang dibikin adalah dia ngulang kesalahan-kesalahannya gitu. Ngerti nggak gitu? Kayak dia master gitu untuk ngulang kesalahannya. Dan salah satu kesalahan yang diulang-ulang terus adalah selain transfer orang dibiarin transfer kontrak transfer tuh kontrak pemain tuh nggak pernah dimanage dengan benar deh, nggak dihitung. Oh ini udah tinggal 1 tahun nih, ayo kita bikin. itu salah satu kesalahan yang diulang. Sama di Milan juga lagi kayak gitu. Gawat banget. Tapi kesalahan yang diulang-ulang tuh adalah menaruh pressure terlalu gede di pemain muda ya sih. Dan gue kayak kalau masih ingat, jadi itu yang gue nggak setuju sih. Dari nomor 10 dikasih ke Emil Smith Rowe gitu. Gue nggak tahu, ada poin dari agentnya juga kayaknya kalau nggak salah ada. Karena mau dibeli Villa kan pas itu. Kalau nggak salah ya. Jadi ada poin dari agentnya untuk bargain dia pakai nomor 10 juga gitu. Menurut gue Arsenal ada beberapa potensi kesalahan yang dia bikin gitu di situ. Kayak satu, kayak terlalu cepat gitu. Naruh pressure gitu di seorang pemain yang menurut gue emang benar berbakat sih. Gue kemarin lihat dia main Norwich, dia bagus gitu. Cuman kemauan kita udah lihat ini terjadi di berbagai pemain gitu. Dimana kita kasih beban berlebihan Wilshere atau Theo Walcott atau masih banyak Ox juga ada sesuatu yang salah di gimana Arsenal manage pemain muda ya gitu. Cara manage nggak benar, tapi ngasih pressure dan ngasih beban berlebihan juga itu adalah salah satu hal yang secara potensial mungkin itu salah sih, Zak. Jadi gue pribadi nggak setuju. Cuman gue bisa bilang kalau misalnya dia berhasil perform dan ngebalikin ini gitu, dia salut ke dia gitu. Berarti emang dia benar-benar layak gitu nomor 10. Untuk saat ini menurut gue itu bukan keputusan yang paling bijak gitu. Nah terus harapan ke depan, ekspektasi musim ini. Iya pasti sebenarnya nggak ada tadi.
Edu nggak ada ekspektasi. Itu kalau dari lo nya sendiri. Selain Arteta out Januari. Gue tuh pengen ini sih kayak nonton Arsenal tuh, ini nggak jelas juga ya gitu, tapi orang bilang kayak asal bisa pass di eye test gitu. Kayak gue nggak, setidaknya pas zaman Wenger tuh ada masa di mana Wenger itu kayak udah mulai menurun, tapi gue tetap ngeliat permainannya tuh enak banget ditonton gitu. Gue emang ngomong tadi masa gelap, tapi masih sering lah selama Jamnya Bersahabat gue nonton, dan menurut gue zaman Arsenal lagi benar-benar hilang bintang-bintangnya tuh kayak Henry segala macam, tapi diisi sama Fabregas, Flamini. Ya ada Flamini, ada Diaby gitu, ada itu menurut gue kayak ditonton tuh enak gitu. Dan setidaknya lawan tim-tim yang bukan tim besar gitu, Arsenal masih bisa menghibur banget gitu. Sekarang lawan tim apapun, lawan Norwich aja kemarin gue susah gitu nontonnya, kayak berat banget gitu, kayak rangkaian pas aja nggak bisa dilakuin. Jadi kalau misalnya lo mau nanya harapan gue pengen lebih enak lagi lah nonton Arsenal, dan mungkin masuk Eropa ya, bukan top 4 ya, tapi masuk 6 besar lah setidaknya. Itu mungkin harapan ini. Geser West Ham lah ya berarti targetnya. Jadi ya saingan utamanya mungkin di titik ini mungkin ya West Ham, Leicester City gitu. Berarti pemain Arsenal paling ini lo adalah Bergkamp, atau mungkin kalau waktu itu all time mulai suka Ozil karena Piala Dunia. Bergkamp sih, masih Bergkamp. Tapi dia pernah jadi wallpaper HP lo. Bergkamp enggak, actually enggak. Pernah. Bergkamp pernah. Banyak pemain Arsenal yang pernah jadi apa? Wallpaper gue. Ozil paling sering lah. Ada masa di mana kayak tiap minggu gue pasti ngepost Ozil gitu. Tapi Ozil benar-benar kekecewaan gue terbesar lah gitu. Kayak lo kalau misalnya ngeliat lagi ya gitu, masa Ozil lagi prime-nya tuh, Ozil tuh lagi di Real Madrid. Itu main bareng CR7 gitu. Kayak Ozil sama CR7 kayak, terus lo lihat apa yang udah diraih sama CR7 dari titik itu sampai sekarang gitu. Terus habis lo bandingin sama Ozil gitu. Ya gue nggak bilang Ozil mestinya menang sebanyak CR7, mereka dua pemain yang berbeda gitu. Cuman kalau dari usaha gitu gue nggak ngeliat Ozil ngasih usaha sih gitu. Ya gue bilang Bergkamp sama Nicolas Bentner. Lord Bentner. Menarik Lord. Oke, thank you Barata. Thank you ya. Thank you Joshua, thank you Zach. Yo Bang. Thank you. Ini salah satu curahan hati dari teman kita yang kebetulan fans Arsenal. Betul. Tapi dari tahun lalu kita ada curahan hati Ada. fans Arsenal ya. Waktu itu Dwi. Tahun lalu. Dwi. Dia yang suka bikin itunya FPL kita. Prediksi. Oke. Salam buat Dwi juga ya. Mungkin bisa bikin sesi bareng. Bisa sesi curhat. Ya soalnya ntar kalau teman-teman yang nonton di sini ada yang kurang setuju sama Barata atau mungkin mendukung apa yang Barata rasakan, ya silahkan komen. Kayaknya kalau kurang setuju nggak deh. Sekarang Ya kali mungkin kita dia yang mendapat, bukan masa bukan masa fans Bergkamp ada gitu kan. Soalnya kan yang bukan fans Arsenal juga sekarang jadinya Ngerasain kayak juga ya bersipati aja lah, kasihan juga jadinya nggak yang jadi mampus lo scream lo. Ya lah kan kita semua pernah ngerasain gitu sebagai fans klub-klub kita kan, masa-masa kelam gitu. Ya gue sih ya balik lagi seperti yang waktu itu pernah gue ngomong sama Dwi, gue sangat merindukan, gue sebagai fans United gue merindukan banget persaingan United sama Arsenal. Ya karena gue lumayan mengalami masa-masa stresnya lawan Arsenal gitu yang kayak ini klub nggak kalah satu musim, si ini berantem, Nistelrooy penalti nggak masuk diteriakin gitu kan, kayak wah gitu-gitunya deh. Terus di tunnel ribut lagi Roy Keane sama Vieira kan, unsur-unsur gitunya. Jadi kayak bahkan terakhir kalau ketemu kita MU ketemu Arsenal kelar game ya udah. Iya. Mau MU menang, mau Arsenal menang, habis game ya udah pas.
nggak seperti dulu. Nggak kayak nggak iya, intens gitu. betul. Dan gue juga sebetulnya nggak merasakan hal jadi United. Ya nggak apa-apa. Ya jadi gue nggak merasakan juga sama klub lain. Iya. Jadi iya, gue iya. sangat rindu zaman-zaman Rivalitas itu ya. gontok-gontokan rivalitas dengan Arsenal sih. Betul betul. Kalau City nggak dianggap ya? Yang mana City. itu? Oh, udah. Enggak, lo sebagai United rivalitas dengan City nggak dianggap? Klub Nggak ya? baru itu. Ya, mungkin terakhir Pizzagate kali ya, ya kan? Yang Apa? terakhir Pizzagate. Yang si Fabregas ya. Heeh. Ya allegedly ya. Sama Udah Sir ngaku Alex. kok dia. Oh, dia ngaku dia Akhirnya lempar ngaku pizza. dia. Oh gitu. Di satu talk show dia ngaku si Fabregas yang lemparin. Lempar Tapi pizza. cerita itu si Fabregas tuh sebenarnya nggak maksud lempar ke Sir Alex. Tapi dia udah ngelihat ada kerumunan itu. Dia melempar aja gitu. Dia kayak pengen ikutan tapi kayak Takut. bukan takut tapi kayak udah terlambat gitu dan dia agak jauh gitu. Jadi dia harus mau interaksi berpartisipasi long range. dalam keributan Asik, itu. oke. Terus Adista kayak berapa tahun kemudian dibilang gitu kayak siapa sih yang lempar, terus ada pemain Arsenal lupa gue siapa bilang kayak gue nggak bisa kasih detailnya tapi dia pemain Spanyol yang sangat skillful sama bola dan cara ngelempar pisau pun kelihatan gitu dia punya skill Misang gitu. gitu ya. Lempar pizza pun misang ya. Iya, terus Oke, oke. kena gitu. Bisa Parabol. Fabregas di talk show itu bilang kayak iya gue yang lempar tapi gue minta maaf ya Sir Alex gitu. Takut gitu. Padahal katanya sebenarnya dia lempar pizza gara-gara kan wah makan-makan nih pizza nih habis game. Benar, Ternyata berbagi pizzanya kan. pakai nanas. Dia nggak suka Oh. pizza Ya, pakai mungkin nanas. juga. Mungkin Mungkin lempar tapi kena Sir Alex. mungkin semua apa benar gitu ceritanya. Oke, kalau gitu salam Fabregas kalau gitu. Salam pizza Fabregas. Pizza Gate. Thank you guys. Thank you. Thank you.